Ya oke guys, kembali lagi bersama gua di video kali ini di cerita bareng owner. Gua akan membahas dan ngobrol nih bersama owner dari mobil yang udah di belakang gue nih, mobil drag yaitu Honda Nova, dan ini udah bersama ownernya Mas Dedi. Nah, Mas, Ya, kita ngobrol-ngobrol soal mobilnya nih ya. ya. Ini kalau di flashback ke belakang nih, ini dulu awal megangnya itu dapat kapan sih? Dari tahun berapa? Dulu saya dapat Nova ini 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Dan dulu mobilnya juga pun nggak layak dipakai gitu. Nggak dipakai. Kayak bahan gitu. Ya, bahan. Terus kita bangun itu selama 1 tahun ya Mas. Mm-hmm. Ya karena barang-barangnya juga ya jarang ada di Jogja. Mm-hmm. Kita ambil dari Jakarta, Surabaya. Terus untuk proses pengerjaan di mobil ini pun itu makan waktu 5 bulanan sih. 5 bulanan. Ini tuh dulu awal ngambil tuh emang pingin ngambil Honda Nova atau cari mobil drag nih, kira-kira apa yang bisa dimodif jadi drag gitu. Ya sebenarnya pengennya sih Estilo. Mm-mm. Tapi ya dananya juga mepet ya, adanya Nova ya udah Nova aja gitu. Padahal dulu mungkin Estilo belum senaik sekarang ya. Dulu Estilo masih di harga 90-an kurang 90-an. lebih. Iya. Sekarang Udah 100 lebih ya. Iya. Kalau ini dulu awal dapat bahan tuh itu harga berapa? Dulu bahan saya dapat sekitar 35. 35. Kalau misalkan ngambil bahan ya kayak gitu, itu kan setidaknya pasti dilihat nih, setidaknya apa sih yang masih utuh dari mobil itu, yang kira-kira pengerjaannya nggak perlu terlalu banyak, itu apa yang diperhatiin? Ya sebenarnya ya di bodi ya. Kalau buat drag itu bodi harus lempeng. Itu sama di bagian dudukan engine mounting. Biasanya dia udah nggak center kalau Nova. Iya. Alasannya kenapa milih Honda Nova tuh karena apa? Maksudnya kenapa nggak merek lain gitu? Saya enaknya mainnya di Honda karena ya Mas, saya seneng di Honda. Sama dia lebih gimana ya, enak dilihat juga. Sama teman-teman juga banyak pakai Honda sih sebenarnya. Sama part racingnya juga banyak di Honda. Melimpah ya. Iya. Tapi di sini ada nggak sih part yang order dari luar negeri nih ya? Ada seperti intake, throttle body, terus cam gear, terus camnya itu dari luar. Nah kalau ini nih udah ke dragnya nih, ini kira-kira yang ubahan yang udah dilakukan di mobil ini untuk sampai seperti ini apa aja Mas? Dari segi mesin terus sampai lain-lainnya nih. Kita mesin pakai D16A ya, dengan cc 1600 cc. Tapi ini ya biasalah, speknya kita lebihin kalau buat drag. Seperti krek asnya kita ganti punya stream gitu biar jadi 1700 cc. Terus piston kita ganti Wiseco, sama conrodnya kita pakai Eagle, sama dan lain-lain banyak sih sebenarnya Mas. Nanti kita lihat aja. Lihat langsung. Jadi mesin terus habis itu dibongkar lagi diganti dalamannya ya berarti ya. Banyak sih perintilannya. Kalau dari segi eksterior ini untuk drag tuh emang harus diubah untuk penunjang aerodinamis atau sebenarnya nggak perlu juga sih? Nggak perlu juga sih sebenarnya. Ini kan ya itu tadi Mas, kita kalau jarang ada event drag, kita main di kontes. Gitu. Iya. Buat ngejar fashion aja sih sebenarnya. Tapi kalau turun lomba pernah juga ya ini Mas? Iya, sering ikut. Ini masuknya ke kelas apa nih kalau di drag race? Ini ikutnya bracket 9 detik sama modified 1600 cc sama 1500 cc. 1500 cc. Ya. Cuma udah lama banget nggak ikut ya? Lama banget nggak ikut, sekitar 3 tahun yang lalu lah, 2017. Kalau dalam proses pengerjaannya itu tadi makan waktu berapa lama? Kurang lebih
untuk semuanya keseluruhan atau gimana? Kayak keseluruhan nih. Jadi sampai yang udah ada di belakang kita nih. Ya kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun. Iya. 1 tahun itu udah jadi kayak gini. Udah sama setting-settingnya juga gitu ya. Oh. Kalau sebenarnya dengan spek seperti ini dipakai harian tuh masih bisa nggak sih? Maksudnya bukan harian ya, kayak ya udah jalan, kita mau kemana di jalanan umum gitu masih bisa nggak sih? Sebenarnya bisa mas. Bisa. Tapi kan karena knalpotnya kita potong dari depan cuman leader aja. Oh. Jadi kan panasnya sama Iya. baunya bahan bakar masuk ke kabin iya. gitu. Malah keracunan. Tapi kalau itu berarti nggak ada masalah kayak overheat atau apa gitu enggak ya? Enggak. Kita radiator udah pakai yang aluminium, sama kipasnya pakai punya Karimun. Oh iya. Fan-nya iya. pakai Karimun. Karimun tuh Kan kenceng dia. kenceng dipakai di mana-mana. Iya. Oh iya. Dalam perjalanannya pas sudah jadi ini sering ada pernah trouble gitu nggak sih? Pasti ada trouble kan, cuma Iya. sesering itu nggak sih? Sering mas. Sering? Iya sering, karena kan mobil drag itu dia mesinnya high kompresi ya. Iya. High kompresi itu ya katakanlah untung-untungan. Untung-untungan. Pas dia kenceng-kencengnya, pas enak-enaknya, semakin deket jebolnya juga gitu. Di saat kita enak makainya, ya itu berarti tandanya Udah mau jebol. jebol Oh, gitu. iya. Karena kan ya gimana ya, ya mesin kita nggak ada yang tahu karakter mesin itu. Beda-beda mobil kan beda pasti. Beda. Kalau selain dari mesin nih, untuk bagian eksterior deh, kayak ban kan juga pastinya pakai yang khusus, terus ada desain spoilernya juga khusus. Nah ini pakai apa aja nih mas? Ini custom, kayak spoiler custom atau Ya, gimana gitu? spoiler belakang saya custom pakai aluminium, terus saya cat hitam doff ya, hitam doff, model-model kasar gitu hitam doffnya. Terus untuk bagian Kaki-kaki deh, kaki-kaki ban sama kita masih standar ya, cuman pakai coilover, belakang pakai shock Bilstein. Terus emang depan coilover saya pakai Aragusta, dia enak buat drag, itu enak. Berarti depan sama belakang beda? Beda. Nih, campuran nih? Beda campuran, depan coilover, belakang biasa pakai Bilstein belakang. Oh iya. Kalau untuk bannya sendiri, ini kan saya sebelumnya belum pernah nih nge-review mobil drag. Nah itu tuh bannya tuh khusus dan itu tuh harganya mahal nggak sih? Ya untuk ban emang khusus, ya dibilang mahal ya, iya sih sebenarnya ya. Untuk bannya aja kurang lebih, kalau kita ngomong bekasan ya ini ya, ngomong bekasan setengah pakai itu sekitar 6 jutaan Satunya? Iya. Kirain udah sepas Satunya sekitar 6 juta. Dan ini kan beda ya yang depan sama belakang ya? Beda. Biasanya emang lebih tebel di bagian yang penggeraknya itu ya. Kalau depan ya? Iya depan. Depannya yang Lebar depan daripada belakang ya. Kalau depan pakai lebar 8 inch, kalau belakang pakai 4,5 inch. 4,5 inch. Iya. Nah untuk nemuin settingan suspensi dan kaki-kaki yang pas ini cukup lama nggak mas waktunya? Ya lumayan. Kita risetnya lumayan lama, karena kan dari dulunya itu saya kasih pelek lebar rata 7 rata. Pakai lebar 7 rata dia kurang enak traksinya. Oh iya. Terus kita nabung, ada pelek murah nih. Ternyata pelek yang kuinginin, sebenarnya mimpi dari lama. Udah inceran lah Udah ya. inceran. Ternyata dapat murah. Saya ini pelek ini dapat depan aja saya dapat 14,5 mas. 14,5. Iya yang depan. Depan doang. Yang belakang dulu saya dapat 9 juta. 9 juta. Iya. Nah kalau dalam proses kayak riset itu berarti dibawa ke tempat drag terus nyoba, habis itu ngeset ulang gitu-gitu ya? Iya, kalau enggak biasanya kita di landasan pacu Depok itu nanti kan biasanya teman-teman ada yang nyeting, ada yang ngetem, ngetes temnya berapa keluarnya, kalau kurang kita riset lagi mesinnya gitu, sama ngerimapin ecu sendiri gitu. Oh iya. Nah kalau untuk sama ini ngegarapnya itu dilakukan di bengkel mana? Ya di bengkel sini aja. Bengkel sini ya? Iya, Sendiri berarti? Sendiri. Ada mekanik juga, Mekanik dibantuin mekanik gitu. Oh iya.
Nah sebenarnya ini bengkel tuh terbuka untuk umum atau khusus kayak yang teman-teman aja gitu? Ini sebenarnya ya buat teman-teman aja. Buat teman-teman aja. Oh, Berarti kalau misalkan ada nih yang tertarik juga mau nggarap mobil di sini, mesti hubungin dulu aja ya berarti Iya. DM dulu aja. biasanya ngubungin dulu, bro bisa nggarap ini enggak? Oh. Bisa, kita baru gas. Ini berarti mobil drag yang pertama digarap nih? Ya, Iya. pertama bikin, terus saya pernah bikin lagi Honda Nova juga, punya Mas Budi itu. Itu dulu yang nggarap saya juga. Tapi speknya beda. Beda, speknya beda. Oh. Gitu. Kalau untuk bagian interior deh nih, ini ubahannya udah seperti apa sih kalau buat drag yang ada di mobil ini? Kalau interior kita ganti semua ya, sampai standarnya pun udah nggak ada di sini. Kita lepas semua, dashboard kita custom pakai plat aluminium, terus ada roll barnya pakai seamless ya mas. Oh ya. Roll bar seamless sampai bawah, jadi body itu dia cuman numpang aja gitu. Jadi Emang sasisnya bikin sendiri. Oh gitu. iya. Ini tuh emang buat Istilahnya, menunjang ya, safety banget. safety-nya. Safety-nya. Namanya tubular kalau nggak salah. Oh, iya. Berarti emang bener-bener dalam tuh seminimalisir mungkin ya Iya. pokoknya barang-barangnya Iya. semuanya nggak perlu dikeluarin ya. Heeh. Weight reduction pokoknya. Iya. Oh. Biar ngejar entengnya juga. Entengnya juga. Kalau untuk drag race itu kan nggak sekedar kenceng doang ya. Untuk kestabilan itu selain dari kayak tadi kaki-kaki perlu ada tambahan lagi nggak sih yang sekiranya bisa ngebantu untuk tetap stabil? Di kaki-kaki sebenarnya cuman itu aja udah cukup stabil. Namanya itu aja udah cukup Iya. stabil ya. Karena kalau penggerak depan itu mau diapain aja tetap nggak bisa stabil. Oh. Tetap kita ngoper gitu, tetap ngiring kanan kiri kanan. Oh, iya. Emang berarti lebih stabil penggerak belakang gitu. Iya. Tapi Apalagi AWD. ya AWD taksinya udah pasti dapat Iya. ya. Tapi nggak tertarik tuh mas dulu pas awal ngambil yang penggerak belakang gitu buat drag? Sebenarnya sih tertarik karena mau pakai mesin apa bingung mas. Oh, iya. Kalau penggerak belakang kan pasti harus cc gede. Iya, sisinya harus Rata-rata gede semua, di atas 2000 pasti. 2000. Mm. Kalau misalkan ada nih yang punya Honda Civic Nova terus udah pengen dibikin kayak gini. Nah, kira-kira tuh kisaran budget yang mesti dipersiapkan itu kalau dihitung-hitung kisaran berapa sih? Mau dibikin seperti ini? Iya, udah spek untuk drag gitu loh. Di luar mobil apa sama mobilnya? Di luar mobil ada. Di luar mobilnya ya kisaran rata-rata 250-an juta lah. 50 juta. Iya. Itu emang bangunnya lebih mahal daripada harga mobil ya? Iya. Emang harus kayak gitu. Gitu. Oh iya. Nah ini kenapa di warna biru terus ada stiker Stitch-nya ini mas? Oh penasaran apa dasarnya itu loh? Ini warna biru, terus stiker Stitch itu kesukaan ponakan saya. Oh iya. Jadi kan teman-teman juga ada yang pakai gambar Minion, Iya. terus gambar Tasmania, Iya kalau kayak gitu lucu. Iya gitu. di kartun-kartunin. Nah, yang belum ada itu Stitch. Nah, lalah ponakan itu sukanya bonekanya Stitch. Oh. Saya kepikiran, pakai boneka Stitch aja gitu. Jadi kepikiran itu dulu baru akhirnya biru nih. Biru baru. Gitu. Oh iya. Tadinya kan mobilnya aslinya kuning, ini warnanya. Saya cat warna. Oh iya. Nah, kalau problem yang paling sering dihadapin pas misalnya garap mobil drag race kayak gini nih, apa nih problemnya yang paling sering dihadapin? Kalau kita di pengerjaan mesin itu ya paling susah cuman di bagian remapping aja. Remapping ya. Karena nemuin settingan yang pasnya itu ya. Itu paling susah mas. Ini susah. Iya. Kalau di bagian keseluruhan sih nggak ada. Nggak ada. Berarti recommended ya kalau mau garap mobil drag race terus ngambilnya Civic Nova nih salah satu mobil yang recommended juga ya? Iya rekomend karena mobil bahannya jarah lah istilahnya, bisa kita enteng buat beli bahannya. Dan di Jepang kan juga sering dipakai Kanjo Zoku gitu. Iya. Nah,
Berarti udah terbukti kalau emang mobilnya stabil. Iya, stabil. Emang tapi kalau ada budget lebih Estilo ya, Iya, lebih ini Estilo. ya, Estilo lebih enak. Lebih enak dilihat, lebih enak dipakai gitu. Oh iya sih gitu. Thank you banget Mas Ya. udah cerita-cerita, udah sharing juga tentang mobil ini. So itu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga boleh ya Mas? Boleh. Langsung DM aja, ntar gue taruh IG-nya Siap. kayak gitu. So itu aja, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.